Halo sahabat semuanya, dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat, rezeki, panjang umur, selalu jaga kesehatan, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan berbagi ya pengalaman dan konten-konten menarik yang belum anda ketahui. Tapi dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel semakin berkembang untuk kedepannya. Oke sahabat semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Wijaya Putra. Bagi teman-teman yang baru datang, yang baru menonton ya channel gua, jangan lupa like video ini, tuliskan dulu komentar positif, jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang saya akan update. Oke sahabat semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Wijaya Putra. Topik yang saya bawakan pada hari ini berjudul kenapa manusia lebih mudah menyelesaikan masalah orang lain ketimbang masalah pribadi atau keluarga, yaitu memberikan saran-saran misalnya kepada orang lain ya, kenapa bisa secara umum, bisa netral, sedangkan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga pribadi atau menyelesaikan diri sendiri sangat susah ya. Itu di sini saya akan membahas ya, untuk permasalahan mengatasi masalah artinya mengatasi masalah orang lain, biasanya kita bersifat umum, jiwa kita bijaksana, keluarlah bijaksana, tidak memihak. Kita akan cari kebenarannya, di mana kebenarannya, di mana yang salah. Ketika berhadapan dengan masalah pribadi atau masalah diri sendiri, karena kita tidak bisa tenang ya, tidak bisa tenang karena marah, karena mungkin ada perasaan-perasaan dendam, ada sesuatu kesalahan mungkin dia lakukan, kita tidak bisa memaafkan, makanya kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah pribadi kita atau keluarga kita, karena kita menggunakan cara pribadi, ego kita, bukan secara umum. Kalau kita menyelesaikan masalah pribadi kita, masalah keluarga kita, kita harus menggunakan prinsip umum. Bagaimana caranya masalah ini cepat selesai, bagaimana masalah ini kita tangani secara netral, tenang, dan bijaksana, agar semuanya aman, agar semuanya kembali rukun seperti semula. Itu ya, yang penting salah satu pihak bisa memahami ya itu, dan tidak ada kata hasutan-hasutan lagi. Biasanya kan dihasut, diberikan hasutan, diprovokatori, biar dia itu marah, biar itu dia menuntut haknya bahwa saya itu benar, saya itu harus begini, benar. Pada kenyataannya salah ya, itu salah. Kalau salah ya jalan tengahnya bagaimana? Yang satu benar, yang satu salah, bang. Cari posisi tengahnya, saling menerima. Saling menerima di sini maksudnya kita ketahui kan, setiap manusia dan semua manusia adalah tidak sempurna. Kalau masalah kelebihan memang sempurna, tapi masalah kekurangan tetap tidak ada. Masalahnya masalah kekurangan tetap ada ya, saya ulangi, masalah kekurangan tetap ada, yaitu sedangkan kita jalan, contohnya kita jalannya sudah bagus, tahu-tahu kita itu kena batu, tersenggol batu tanpa disengaja kan. Nah seperti itu contohnya kan. Makanya mengatasi sebuah masalah dalam pribadi atau rumah tangga itu harus menggunakan secara umum untuk menghasilkan hasil, maksudnya untuk mendapatkan kenyamanan, netral dan bijaksana. Kalau tidak bijaksana atau mementingkan sepihak atau menggunakan cara politik karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, lambat laun itu akan menjadi masalah lagi ya, pasti itu aja masalahnya.
karena kita tidak bisa mengatasi masalah secara umum, sedangkan kita mengatasi masalahnya orang lain bisa secara umum, ya, bisa menyarankan secara umum, sedangkan kita mengatasi masalah pribadi atau keluarga tidak bisa bersifat secara umum, karena kita ada keinginan, karena ego. Keinginannya maksudnya kita ingin menundukkan mereka, menundukkan keluarga, begitu. Itulah unsur politik, karena kepentingan pribadi. Kalau sebenarnya menyelesaikan masalah dalam pribadi atau keluarga harus punya sifat netral, itu netral, tidak memihak yang salah, tidak memihak yang benar, ya. Bagaimana caranya biar mereka tuh kembali akur, kembali damai, kembali saling menyayangi dan tidak dendam, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Ya, begitu kira-kira sahabat semuanya. Ya, kalau kita pikir ya, namanya pribadi, setiap manusia pasti punya kejelekan, dalam arti lain ya, positif dan negatif tetap ada. Kalau tidak ada positif, tidak ada keseimbangan, ya. Positif tidak ada negatif, arti tidak ada keseimbangan. Setiap diri manusia tetap ada positif negatifnya, kejelekan, ya. Walaupun orang yang baik tetap pasti ada kekurangannya atau kejelekannya, ya. Sama pasangan pun seperti itu. Nah, karakternya pasti ada. Maksudnya karakter jelek itu pasti ada. Memang dia tidak kelihatan di depan kita. Suatu saat tanpa disadari pasti akan kelihatan. Dan orang yang perbedaan karakter, cara mengatasinya secara umum. Kita tidak bisa merubah karakternya seseorang. Kita tidak merubah karakternya si dia. Ya, bagaimana? Maksudnya orang biasanya, oh ini kurang begini karakternya, tidak cocok saya. Tidak akan bisa. Sama dengan saya tidak bisa menjadi seperti diri Anda tidak bisa menjadi seperti yang saya mau, gitu. Makanya bagaimana caranya biar bisa aman, damai, itu ya. Sedangkan kita di Indonesia bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Bagaimana caranya mengatasi? Bagaimana cara menerima semuanya? Harus bijaksana, harus netral, ya. Masalah urusannya ke atas, urusan masing-masing dan punya budaya masing-masing. Begitu kira-kira sahabat semuanya. Oke, intinya menyelesaikan masalah di luar, menyelesaikan masalah orang lain atau menyarankan masalah orang lain, kita melakukan secara umum untuk mendapatkan kedamaian. Begitupun di keluarga juga, kita harus bisa menyelesaikan dengan secara umum, dengan netral, pasti akan damai, ya. Kalau kita membahas karakternya orang, kejelekannya orang, tidak bakal habis-habis. Emang Tuhan sudah menciptakan karakter yang berbeda. Memang sengaja Tuhan menciptakan karakter yang berbeda. Apa tujuan? Disuruh kita berpikir, ya. Disuruh kita bisa menerima nggak? Ada yang cacat, ada yang begini, ya. Apakah kita sebagai manusia punya perasaan nggak? Gitu maksudnya. Jangan punya perasaan di mulut. Pelaksananya itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Oke, sahabat semuanya, itulah video yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada kekurangan, mungkin kata-kata saya mungkin tidak lancar, saya minta maaf sebesar-besarnya. Maklum, saya adalah manusia biasa yang selalu belajar, ya, dari kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Oke.